ya kan? Akhlaknya terjaga, ucapannya terjaga, hatinya terjaga, tingkah lakunya terjaga, dan dia merasa bahwa hidup dia itu selalu diawasi oleh Allah, dan dia selalu menyandarkan hidup dia hanya kepada Allah. Itu ciri-ciri orang yang mendapat cahaya. Jelas ayat ini, lahum ajruhum wa nuruhum, dan bagi mereka Allah berikan pahala, dan bagi mereka pun Allah kasih cahaya itu. Jadi cahaya itu tidak hanya diberikan di hari kiamat nanti atau di akhirat. Di dunia bisa kita lihat cahaya itu, bisa kita rasakan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kesimpulan surat ini, ayat ini, Allah ingin bertanya langsung kepada diri kita. Apakah kita ini bagian dari orang yang benar-benar tulus beriman atau pura-pura beriman? Ya kan? Orang beriman banyak, tapi belum tentu tuh tulus. Dan disinilah jantung ayat ini. Allah itu bertanya kepada diri kita, apakah kita ini orang yang beriman benar-benar tulus atau cuman pura-pura saja? Nah, bagi orang yang beriman, dia benar-benar tulus beribadah kepada Allah dan Rasulnya, Allah berikan dua ganjaran pahala, baik pahala maupun cahaya. Apa itu cahaya? Bentuk kasih sayang dan rahmat Allah kepada hambanya. Bentuk rahmat dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Makanya orang-orang dalam ilmu tasawuf ini dinamakan waraqah, hati-hati. Orang-orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan cara waraq, hati-hati dari maksiat dan perbuatan yang menjauhkan diri dia beribadah, dijagonya untuk mendapatkan cahaya Allah. Ada ditanyakan sampai sini? Antara pahala dan cahaya itu, pertanyaannya itu, kita beriman bersahadat saja itu kita dapat pahala. Artinya kita sudah punya SIM lah untuk dijamin masuk surga. Itu beriman. Tapi kalau cahaya ini, apakah bisa dirasakan secara ketenangan? Bisa. Tenang. Ada ketenangan jiwa. Itu bisa. Tadi sudah kujelaskan Pak Haji, ciri orang yang mendapat cahaya saat dia hidup di dunia, akhlaknya terjaga, ucapannya terjaga, hatinya terjaga, tingkah lakunya terjaga. Rasulullah, salah satu bentuk bahwa Rasul di samping dia diangkat menjadi seorang Rasul, bentuk cahaya yang Rasul tampakkan ketika ditanya oleh Aisyah. Aisyah ditanya oleh para sahabat, ya Aisyah, apa akhlak Rasulullah itu? Karena khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi ucapan dan tingkah laku Rasulullah itu semuanya Al-Quran. Jadi itulah cirinya. Kalau pertanyaan Pak Haji tadi, apakah cahaya itu bisa kita rasakan dalam bentuk ketenangan? Kalau ketenangan tadi hatinya yang qalbun salim, memang terjaga hatinya, ya kan, dengan cara mengingat Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Orang yang ingat kepada Allah, hatinya akan terjaga kedamaiannya. Itu bentuk cahaya, ya kan? Jadi itulah pelajaran kita malam ini. Jadi kesimpulannya,
Apakah kita bagian dari orang yang beriman atau bagian dari orang yang benar-benar tulus beriman? Bedakan itu. Allah hanya berikan ganjaran pahala dan cahaya itu dalam konteks ayat ini hanya diberikan kepada wallazina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun. Hanya diberikan kepada orang yang benar-benar tulus karena Allah dan Rasul. Pahala dan cahaya. Kalau cahaya saat mereka di akhirat, jelas mereka wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin, akan dimasukkan oleh Allah kepada kelompok-kelompok orang yang sholihin, orang-orang yang soleh. Itu balasannya. Bisa dipahami? Aku sudah berusaha pakai bahasa yang sangat sederhana ini. Kemarin pakai bahasa yang tinggi-tinggi, aku tanya repot. Ujungnya tidak masuk malam ini. Ya. Tanya Pak ya? Kalau bingung tanya. Jangan. Cahaya itu sebetulnya tidak ditetapkan. Ya. Tapi tergantung dengan jiwa. Kamu pikir cahaya itu terlihat apa? Misalnya seperti orang itu bercahaya. Ya. Ya. Salah satunya aku saking ibadahnya orang sampai ada tanda-tanda bisa ternyata bukan begitu. Pasti dirasakan dengan diri kita. Ya. Karena rajin wudhu akan tampak cahaya di wajahnya. Tidak ketik masalah, itu namanya thariqah, jalan. Tapi dalam konteks ayat ini cahaya itu tidak terletak di situ. Terletak kepada akhlak dan tingkah. Nah, Ketika kita melihat mayat orang meninggal, memang itu apakah memang ada sudah diberikan kepada si memang bukan kita lihat juga sungguh-sungguh bercahaya. Jadi dia meninggal itu memang dalam keadaan hidup sumpah ini sangat memang beda sekali yang berasa. Mulai dari pola tingkah laku, salah satunya adalah dia menjelaskan tadi. Itulah yang dapat hasil. Itu yang kenyataannya ya. sampai pada nelayan kaki bagi orang yang tidak terlalu banyak. Itu yang kualat. Secara fisik ya. Secara fisik. Tetapi secara real bisa kita lihat dari kehidupan sehari-hari. Jadi kita balik ke belakang, dari kehidupan dia hidup itu yang Ustaz sampaikan itu kejiwaan. Oh iya. Ya. Inilah kira-kira. Ini Salah satu tadi maknanya tadi. Pikir cahaya itu cahaya yang nampak. Ternyata bukan di situ. maknanya luas ya, maknanya. Kalau dalam hadis-hadis Nabi memang sering kita baca, orang yang rajin menjaga wudhunya akan tampak dari cahaya wajahnya. Itu secara fisik. Tapi dalam konteks ayat ini, cahaya itu kita simpulkan dalam bentuk akhlak yang mulia. Ya, kesimpulannya seperti ini. Rasulullah itu, makanya di dalam Al-Quran dia adalah orang yang mendapatkan predikat akhlak yang sangat terpuji, yang sangat tinggi. Ya kan? Makanya Al-Ahzab ayat 21 itu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat suri teladan atau contoh yang baik karena akhlaknya yang mulia yang ada pada Rasulullah.
Jadi kesimpulan orang-orang yang mendapat cahaya itu adalah terlihat dari akhlaknya, akhlak ilmunya, akhlak ucapannya, akhlak sikap perbuatannya. Disitulah cahaya. Jadi kesimpulan, orang yang berpahala belum tentu mendapat cahaya. Tapi orang yang mendapat cahaya pasti dia berpahala. Bisa dibedakan? Makanya kalau suatu saat, Pak Ustaz, orang itu kaya Pak Ustaz, ibadahnya bolong-bolong, kadang sholat, kadang tidak, kadang taat, kadang tidak, tapi rajin bersedekah, rajin berbuat kebaikan terhadap umat di sekelilingnya. Apakah itu berpahala? Jelas berpahala dalam ayat ini, ya kan? Jelas berpahala. Tapi apakah dia mendapat cahaya? Nah, itu jadi pertanyaan. Menjadi pertanyaan. Sebagai penutup ayat ini, wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang kafir wa kazzabu dan mendustakan ayat-ayat Allah, ulaika ashabul jahim. Mereka itu akan menjadi penghuni api neraka atau neraka jahim. Kalimatnya ada wallazina kafaru, orang-orang kafir. Kalau orang kafir tidak usah dijawab, tidak usah kita jawab lagi. Kita temukan jawabannya Al-Imran ayat 10 atau 9 itu. Allah fa innal ladzina kafaru lan tughniya ankum amwalukum wala auladukum minallahi syai'an. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu baik harta maupun anak tidak akan mampu menolongnya dari azab neraka Allah. Ya. Nah, di sini yang harus kita jali, wa kazzabu bi ayatina, orang-orang yang kazzabu, mendustakan ayat-ayat Allah. Nah, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu pasti orang yang muslim, bukan orang kafir. Kalau orang kafir jelas tidak usah dibahas. Orang-orang yang muslim. Malam kemarin di ayat sebelumnya, ayat 18, kita sudah belajar apa itu ayat-ayat Allah. Ada dua. Ada yang berbentuk wahyu kitab, itu ayat Allah. Ada yang berbentuk alam semesta jagat raya. Jadi ayat Allah itu ada dua. Ada yang berbentuk wahyu kitab, ini adalah ayat-ayat Allah. Ada yang berbentuk alam semesta jagat raya, bumi dan langit beserta isinya, itu adalah ayat-ayat Allah. Ya, paham ya? Jadi kesimpulan malam ini, malam minggu depan kita bahas Al-Fajr ayat 15 dan 16 ya. Kita bahas di malam selanjutnya. Kesimpulan malam ini, seluruh amal dan perbuatan kita akan disimpulkan menjadi orang yang benar-benar tulus beribadah hanya terletak pada satu. Innama a'malu binniyat, tergantung niatnya. Tergantung. Ada orang yang niatnya baik tapi perbuatannya tidak baik. Ada orang yang perbuatannya tidak baik tapi niatnya baik. Jadi dalam konteks ayat ini, seluruh perbuatan amal dan pekerjaan kita akan batal dan sia-sia apabila tidak diawali dengan niat yang baik. Itulah kuncinya. Jadi amal yang niat yang baik itu akan melahirkan amal-amal dan perbuatan yang baik. Jadi kuncinya ada di dalam hati kita, terletak pada niat kita. Kalau niat kita hanya kepada Allah dan Rasul, insya Allah kita akan menjadi bagian dari orang-orang yang benar-benar tulus beribadah kepada Allah. Sebagai bahan kesimpulan, silakan, ada yang ingin nanya Pak? 1, 2, silakan.
Nang apa? Ini aku ada pertanyaan. Maksudnya untuk infak atau ibaratnya sedekah gitu. Tapi yang itu juga untuk orang lain. Bisa ibu, makhluk lain. Zaman Caranya untuk orang yang telah meninggal, meninggal. ketika masalah, jangan ketika masalah Masalah diniatkan untuk ibu yang telah meninggal, tak ada masalah. Iya, ya. tidak mesti ya. Berinfak dan bersedekah itu ada dua. Boleh kepada saudara dekat, boleh juga kepada orang yang tidak dekat. Artinya saudara-saudara kita yang jauh dari hubungan darah maupun jarak dari keluargaan. Tapi kalau kita berinfak dan bersedekah kepada orang yang dekat, mendapat dua pahala kita. Pahala keluarga karena dekat dan pahala sebagai infak dan sedekahnya. Yang tidak boleh kita berinfak dan bersedekah itu kepada orang yang bisa menjadi tanggung jawab kita. Anak, istri, orang tua, itu kewajiban. Jangan kita infak dan sedekahi. Kewajiban yang memang harus merawat aja. Jadi infak dan sedekah itu tidak boleh kita berikan kepada orang yang menjadi tanggung jawab kita untuk menafkahinya. Paham ya? Siapa orang yang menjadi tanggung jawab yang wajib kita nafkahi? Ayah, ibu, istri, dan luar dari situ. Jangan berinfak ke ibu dan bapak. Itu berinfak kewajiban. Ya, berinfak ke bini bukan infak kewajiban. Atau berinfak dan bersedekah kepada anak bukan, itu kewajiban. Jadi infak dan sedekah itu berikan kepada orang yang tidak menjadi kewajiban kita untuk menafkahinya. Lain, bis. Ulangi. Tidak bisa membahagia dari dia sehat, bikinnya bahagia itu dia berarti dengan cara yang telah meninggal. Kan kita sudah jelas doa anak yang soleh itu menjadi amal yang tidak pernah putus bagi orang tua yang telah meninggal. Ya, itu sangat bermanfaat. Begitu juga kita berinfak dan bersedekah kepada orang tua yang telah meninggal, boleh, tergantung kepada niatan. Ya Allah, aku nak berinfak atau bersedekah dengan uang yang aku miliki atas nama orang tuaku yang telah meninggal. Bahkan di dalam Islam tidak hanya berbentuk harta dan materi. Kalau kita menerjemahkan infak dan sedekah itu hanya sebatas materi atau harta, artinya cuma orang kaya yang bisa berinfak dan bersedekah. Bagaimana bentuk yang lain? Ya Allah, kukirimkan bacaan surat Al-Fatihah, suratul Yasin, dan surat-surat yang lain kuhadiahkan untuk almarhum yang telah wafat. Itu dilakukan bentuk infak dan sedekah kita kepada orang tua yang telah wafat. Ya. Boleh. Tidak mesti harus berbentuk harta kepada anak, kepada saudara. Tidak mesti mereka telah meninggal, mereka masih hidup pun kita doakan, itu kewajiban. Ya Allah, kirimkan bacaan suratul Fatihah, semoga anakku yang sedang menuntut ilmu misalnya dijaga kesehatannya, dicerdaskan otaknya. Al-Fatihah itu juga perbuatan yang mulia. Tidak mesti harus harta. Ya. Itu enggak masalah yang agak pengen tahu Pak ya. Dan mendustakan ayat-ayat Asal kata kazaba yukazibu kazib, mendustakan. Mendustakan itu artinya menolak akan kebenaran. Ya, menolak akan kebenaran. Telah datang para rasul, para nabi
para ulama, para kiai mengajak orang itu kepada kebaikan, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah, seperti wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mengajak manusia itu kepada jalan kebaikan dan mencegah kepada yang munkar, tetapi mereka menolak. Itu dinamanya kasih. Menolak kebenaran. Itu makanya orang yang menolak kebenaran itu dalam konteks Al-Quran dinamakan orang-orang yang mendustakan. Berat. Misalnya, ini hukumnya haram. Nak dinego-nego supaya tidak haram, hukum itu dah baca. Nah, itu dah. 100.000 haram dikit, ada kan? Dikasih 500.000 hilang haramnya, tidak bisa. Ya, jadi apa namanya, mendustakan itu berat dalam hukum Islam. Berat. Mendustakan itu apa ya? Ya segalanya mental. Kupingnya tidak nerimo, matanya tidak nerimo, hatinya tidak nerimo, mental. Nah itu lah. Keras hati ya. Atau 124, waman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Waman a'rada an zikri, ya. Waman a'rada an zikri, barang siapa yang menolak peringatan Tuhan, hatinya itu donkah, menolak, mati, sempit hati. Banyak. Ustaz, nyambung tadi Ya. Pak Usman. Ini yang mendustakan itu pucak ini dah. Wajah di masjid ni. Apabila sama baik solat di rumah di masjid itu sama dah. Itu mendustakan. Tapi kan biar di rumah tetap dikerjakan. Ya, artinya kan yang sholat di masjid itu kan sangat dianjurkan. Sama baik nih, kan juga katanya kan, atau katanya Allah juga tahu lah, itu sama nggak mendustakan? Beda lah, itu kan tingkatan amal namanya. Yang namanya mendustakan tadi, aku gambarkan matanya ndak galak nyingok, kupingnya nutup, hatinya sempit nian, nolak nian tentang kebenaran wahyu itu. Coba untuk kesimpulan bukalah At-Toha 124:7. Cak ini bunyinya. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan donkah wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna. Qala kadzalika atatka ayatuna. Karena ditutup juga qala kadzalika, mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu dibangkitkan di hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Itu balasannya. Coba buka At-Toha 124 sampai 127. Nah, ketika di hari kiamat dia dibangkitkan dalam keadaan buta, Rabbi lima hasartani a'ma. Nah, dia merotes nih. Ya Rob, kenapa di hari kiamat ini kami dibangkitkan dalam keadaan buta? Protes dia. Padahal kami di dunia bisa melihat, kata dia. Bisa mendengar, bisa melihat. Apa jawab Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Karena dulu waktu hidup di dunia kalian mendustakan ayat-ayat kami.
124 sampai 127. Coba baca. 27. Coba baca artinya, Pak. Agak kuat dikit sih. Ya, agak kuat dikit. Artinya Pak, Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, Ya. dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ya. Itu 124. Ya terus. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat. Ya. Terus. Dia Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat-ayat kami, dan kamu mengabaikannya. Jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Ya, dilupakan. Diabaikan atau dilupakan. Itulah gambarannya, Pak. Gambaran dari ayat ini sebagai kesimpulan, wallazina kafaru wa kazzabu biayatina ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang yang kafir dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Siapa orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami tadi? Tergambar dalam At-Toha 124-127. Adalah mereka yang berpaling dari peringatan Allah. Padahal Allah telah mengutus para nabi dan rasulnya, para ulama, para kiai di akhir zaman untuk menyampaikan kebenaran Allah, tapi mereka berpaling mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka dibangkitkan di hari kiamat itu dalam keadaan buta. Itulah bahan kesimpulan dari ayat ini. Jadi kesimpulan ayat ini, pahala dan cahaya, terutama cahaya, hanya Allah akan berikan kepada orang-orang yang benar-benar tulus beriman kepada Allah. Sedangkan bagi orang-orang kafir dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, ulaika ashabul jahim. Dalam ayat ini, maka dia akan menjadi penghuni neraka jahim. Itu saja yang dapat disampaikan pada malam ini. Selalulah istiqomah dan berdoa kepada Allah supaya hati kita dijaga, ya. Berdoalah kepada Allah agar selalu diberi kekuatan untuk melangkah dari rumah menuntut ilmu. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita raih jika diawali dengan niat karena Allah dan Rasulnya. Akan terasa berat hati dan kaki dalam menuntut ilmu kalau kita niatnya karena iman yang kurang-kurang. Itulah gambaran dalam ayat ini. Semoga Allah senantiasa menjaga nilai keimanan kita dan menjadikan kita bagian dari orang yang beriman yang tulus, sehingga kita mendapat ganjaran pahala dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa iyya bi nafsi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.